Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syadila dan rekan saya yang bernama. Saya Muhammad Riyad. Saya Nadi Erlangga. Saya Syukri Yakti Iryani. Saya Alfian Mahroli. Saya Amira Natalia. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktek wawancara di sekolah. Mau tahu cerita selanjutnya? Yuk ikuti keseruan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin sebelumnya Bu, kami dari mahasiswa UIN Raden Fatah izin untuk mewawancarai Ibu terkait tentang bimbingan dan konseling di sekolahan ini Bu. Jadi kami di sini kurang lebih ada 3-5 pertanyaan yang akan kami tanyakan Bu. Sebelumnya dengan bernama Ibu dengan nama siapa? Dengan saya Fia Astuti, saya Kepala Sekolah SMP ITSD. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini? Kalau layanan bimbingan konseling di sekolah ini berjalan dengan baik, lancar, dan alhamdulillah semua anak-anak bisa mendapati layanan dari PK ini seperti itu. Terus ya pelayanannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa-siswi SMP. Jadi anak-anak memang yang mau ikut, yang bukan yang mau ya, yang memang harus mendapatkan pelayanan biasanya lewat pelayanan klasikal ya, kelompok dan sebagainya, kecuali yang memang khusus yang pribadi seperti itu. Jadi permasalahan apa saja Bu yang sering terjadi di sekolah ini? Ya, permasalahan kalau untuk anak-anak SMP itu dia banyaknya ke masalah pribadi. Contoh nih, masalah di rumah, kejenuhan, terus adaptasi. Terus anak-anak SMP ini kan baru akhir balik ya. Jadi mereka kebanyakan permasalahannya masalah adaptasi sama bagaimana mulai mencari jati diri seperti itu. Sebenarnya kompleks permasalahan mereka sih lebih kepada permasalahan mereka pribadi masing-masing seperti itu, baik di rumah dengan teman, di sekolah dengan guru dan sebagainya seperti itu. Insya Allah masih bisa ditangani dengan layanan ya BK yang memadai lah untuk mereka seperti itu untuk taraf SMP. Insya Allah gitu. Menurut Ibu, apakah jumlah dan kompetensi guru BK sudah memadai untuk menangani kebutuhan siswa? Untuk kompetensi insya Allah ya, karena memang kompetensi mereka gitu kan, maksudnya mereka punya skill lah di situ, memang guru BK seperti itu ya. Terus kalau untuk jumlah kita sesuaikan ya, kalau di guru BK itu kan 150 per 1 anak ya kalau di setiap sekolah gitu ya. Kalau untuk sementara ini memadai lah kayak gitu untuk keberadaan guru BK di sekolah ini seperti itu. Untuk kompetensi ya memang skill mereka seperti itu kan BK gitu kan, kamatannya seperti itu. Ada lagi? Jadi bentuk dukungan apa yang telah diberikan sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan BK? Ya, dukungannya yang pertama ya punya ruangan lah ya, punya ruangan yang memadai, ruangan sendiri kayak gitu kan. Terus kalaupun harus ada fasilitas yang diminta, ada fasilitas yang harus dipenuhin, insya Allah kita penuhin gitu. Terutama misal nih guru BK kan harus difasilitasi bertemu dengan orang tua, berarti kan harus melalui jalur sekolah bersama wakil kesiswaan ataupun bersama wakil langsung seperti itu. Nah, ada sih ruangan BK berjalan. Ya, Ini lagi. Jadi kan terkadang sering siswa itu kalau mendengar BK itu sering merasa oh ini ngeri misalnya gitu ya. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana cara mengatasi sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengatasi siswa yang telah mengecap BK sebagai bisa dibilang jelek? Kalau di sini ya alhamdulillah guru BK itu seneng anak-anak dipanggil ke guru BK, mereka bisa curhat face to face kayak gitu. Justru mereka lebih kesel, lebih takut, lebih was-was ketika harus dipanggil kantor oleh wakil kesiswaan gitu. Nah, jadi intinya apa ya? Bagi mereka guru BK menjadi teman yang baik ya, menjadi teman, menjadi partner seperti itu untuk mereka curhat gitu. Nah, dalam artian curhat di mana kalau bisa
bukan cuma curhat tapi mereka punya solusi gitu nah, mendapatkan solusinya kayak gitu. Dan alhamdulillah kalau di SMP itu Izudin, guru BK itu bukan satu hal yang menakutkan ketika anak-anak dipanggil gitu nah. Juga seneng gitu. Dalam artian apa? Aku bisa mengeluarkan unek-unek aku selama ini yang mungkin dia nggak cerita ke orang tua, nggak cerita ke guru, nggak cerita ke mana-mana. Seperti itu. Dan alhamdulillah sih sejauh ini guru BK itu menyenangkan buat mereka, bukan yang menakutkan. Gitu. Ya. Baik Bu, izin sebelumnya saya Muhammad Riyad dari mahasiswa UIN Renvata Palembang. Izin Bu untuk menanyakan tentang masalah bimbingan dan konseling di sekolah ini Bu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu dengan siapa namanya Bu? Nama Ibu Triwulandari. Itu izin sebelumnya Bu, kami ingin menanyakan tentang bagaimana Bu permasalahan siswa yang sering datang ke layanan bimbingan dan konseling. Apakah itu tentang masalah pribadi, sosial atau tentang pembelajaran Bu? Alhamdulillah untuk sejauh ini karena BK sudah berada di SMP ITI Izudin, jadi random macam-macam memang. Ada yang pokok pribadi, kehidupan mereka, ada tentang proses pembelajar. Jadi semuanya mencakup ada. Apakah siswa datang ke dalam BK itu di sini Bu, itu secara sukarela atau terkadang dipanggil Bu tentang permasalahan di sekolah Bu? Tergantung kategorinya. Kalau memang anak itu secara pribadi ada yang ingin diutarakan, diceritakan sama guru BK-nya, sharing, biasanya anaknya langsung. Ada juga guru BK-nya sudah menjadwalkan terstruktur. Hari ini mau dipanggil si Ahmad misalnya jam sekian kayak gitu. Selanjutnya Bu, kalau menurut Ibu kesulitan apa yang Ibu hadapi ketika memberikan layanan kepada siswa atau siswi di sini Bu? Sebagai guru BK ya. Ya. Sejauh ini alhamdulillah karena sudah banyak pengalaman bisa diatasi. Mungkin karena faktor ini anak-anaknya, tergantung ritme anaknya dan pokok permasalahannya, insya Allah. Setelah itu Bu, kalau menurut Ibu bagaimana kerjasama yang terjalin antara guru BK dengan guru-guru yang ada di sini dan kerjasama antara guru BK dan wali-wali murid di sini Bu? Alhamdulillah sejauh ini guru BK sama guru walas terutama sangat membantu. Kehadiran guru BK sangat menolong guru mapel apalagi guru walasnya karena bisa saling mengayomi untuk mengatasi permasalahannya. Dan guru BK sama walinya juga alhamdulillah juga jadi dapat kesinambungannya seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Syukriyapti Iryani dan teman saya. Perkenalkan Bu, nama saya Nadi Erlangga. Nah, di sini kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Raden Patah, Bu. Di sini kami itu ingin mewawancarai Ibu pada guru PAI sebagai memenuhi tugas bimbingan konseling. Oke, boleh. Izin, Bu. Silakan. Di sini pertanyaan pertama itu Bu, ingin menanyakan tentang bagaimana metode pembelajaran Ibu yang diberikan kepada siswa-siswi agar mereka aktif dalam pembelajaran PAI. Aktif. Ya. Kalau biasanya Ibu ngajar kepada anak-anak itu kan ada 2 level, ada level yang untuk ikhwan, ada yang akhwat. Yang tentunya berbeda-beda setiap kelas itu metode pembelajarannya. Kalau ikhwan itu kan karena lebih aktif ya, lebih agak selain aktif tuh mereka lebih banyak geraknya, jadi kita harus mengkondisikan ruangan itu dari persiapannya sampai ke metode pembelajarannya itu harus lebih pas kepada anak yang laki-laki. Kalau anak yang perempuan itu agak lebih mudah karena bisa sedikit banyak diaturnya gitu ya, jadi nurut gitu intinya. Kalau anak ikhwan itu lebih sering ke diskusi atau buat
kelompok kayak gitu. Jadi walaupun mereka kan perlu gerak tuh, anak Ikhwan kan nggak bisa mantep nggak bisa ya. diem. Walaupun dia mantep itu fokusnya itu cuma berapa menit kayak gitu. Jadi lebih banyak diskusi. Nanti mereka presentasi ke depan. Semuanya tuh maju, perwakilan itu kan ada masing-masing tugas, ada jubirnya, ada yang tanya jawabnya kayak gitu. Itu anak Ikhwan. Rata-rata lebih banyak diskusi. Anak Afat juga bisa juga sih pakai metode diskusi, tapi lebih ini lagi beragam karena kan masing-masing siswa tuh ada banyak jenisnya cara menangkap materi. Ada yang lebih visual, ada yang lebih auditoring, denger aja sudah ini walaupun dia nggak memperhatikan tapi dia denger gitu. Ada juga yang harus bergerak, harus deketi atau harus merasakan ya, maju ke depan kayak gitu. Nah, Iya. jadi metodenya tuh dengan satu kelas itu bisa jadi beda-beda. Tergantung dengan siapa yang mau diajarkan. Iya. Ada lagi? Baiklah, selanjutnya ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu Bu, hal sulit apa yang pernah Ibu hadapi terkait tentang siswa-siswa dan bagaimana solusinya Bu? Kalau kesulitan itu pasti ada ya dalam proses belajar mengajar. Yang pasti yang diawali sebelum masuk pembelajaran atau materi itu harus kita bikin kondisinya itu semangat dulu. Misalnya ada ice breaking di pembukaan ada ice sebelum breaking. ngajar, atau dikasih ini ya pretest kayak gitu ya, atau games kayak gitu ya, apa tepuk-tepuk atau nyanyi. Ya kalau sekarang nih kan pakai proyektor ya, pakai game yang di slide kan yang sudah kita persiapkan. Nah, jadi anak-anak itu sudah semangat dulu belajar, baru masuk materi penjelasan di situ. Jadi agak sedikit tergambar apakah mereka ini sudah nyambung itu judul yang akan di materi yang akan disampaikan. Iya. Jadi ditanya dulu pretest dengan menggunakan game-game ya atau permainan yang bikin mereka semangat belajar dulu, baru masuk materi. Jadi mereka tuh oh ini gambaran materi yang akan kita pelajari. Ya harus kreatif, apalagi anaknya banyak kan, sekelas bisa sampai 30-an. Oke, bisa Iya. mengerti. Lalu pertanyaannya terakhir Bu, Iya. nih bagaimana cara Ibu agar siswi itu bisa disiplin dan akhlaknya itu bisa lebih baik lagi? Bisa disiplin. Ya, Yang pasti sebagai guru itu harus mengingatkan terus ya, setiap hari, setiap mereka melakukan kesalahan harus diingatkan. Kalau enggak kan mereka ya sama aja kayak kita lupa. Terus kebiasaan yang baik itu harus dibiasakan juga, diingatkan yang baik tadi. Karena mereka mungkin di rumah atau di sekolah beda kebiasaannya. Jadi untuk lebih disiplin kan, makanya kalau di sekolah itu ada peraturan di awal pembelajaran itu juga kita menetapkan SOP, peraturan bahwa misalnya kalau tugas deadline-nya harus tepat waktu misalnya. Terus kalau masuk 5 menit sebelum bel sudah siap kayak gitu. Biar mereka disiplin dari waktu dulu. Begitu juga di tugas-tugasnya. Selain itu juga kita evaluasi kan, penilaian proses itu namanya kan. Apakah mereka ini selama belajar itu mematuhi, sudah melengkapi apa yang kita nilai gitu, bisa dari situ, dari kedisiplinan, dari tugas yang sudah diberikan, atau peraturan-peraturan dalam proses belajar mengajar itu harus biar mereka biasa disiplin. Ada evaluasinya juga, jadi mengingatkan kan, mengingatkan kembali, oh ini yang agak ini disiplinnya kurang atau belum tepat waktu ngumpul tugas, sehingga diingatkan terus biar ya selain nilainya ada kan lengkap, mereka juga tidak ketinggalan. kami di sini sebagai mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang izin untuk bertanya-tanya terkait bimbingan konseling. Apakah adiknya bersedia? Ya, saya bersedia. Kalau boleh tahu, ini dari kelas berapa ya? Saya dari kelas 8. Namanya siapa? Nama saya Ulan Sakib Al-Kifi. Baik, mau tanya-tanya sebentar sedikit ya. Masalah apa sih yang sering kalian hadapi di sekolah ini?
Menurut saya masalah yang paling serius sekolah ini tuh kayak murid-murid yang mereka tuh kurang patuh, kurang diedukasi gitu. Karena kalau misal di sekolah lain itu banyak pembulian, di sini sih terhitung jarang ya, karena pembulian paling cuma bercanda-bercanda gitu. Yang ya itu cuman itu yang kurang patuh aja sama guru. Terus apakah kalian tuh ada yang ngikutin layanan bimbingan konseling? Kalau saya sih enggak, tapi teman-teman saya banyak yang ngikutin terus. Ada yang sering, ada yang cuma pernah mungkin. Terus kalau menurut kamu di sini guru BK-nya tuh terbuka nggak, apa itu sulit dihubungi atau gimana tuh gimana? Menurut saya guru BK di sini terbuka ya, karena kalau mau konsultasi itu nggak susah, tinggal datang ke kantornya aja, terus minta izin, tinggal langsung konsultasi. Nah, menurut Adek, program bimbingan konseling yang kayak gimana yang paling bermanfaat gitu? Mungkin konsultasi tentang yang berhubungan tentang pendidikan ke atas lah, kayak SMA nanti atau universitas nanti. Kalau saya sendiri sih belum pernah konsultasi, jadi nggak terlalu tahu detail. Oke, makasih. Ya. Baiklah, kesimpulan dari video tersebut adalah bimbingan dan konseling di sekolah ini itu sudah termasuk bagus dikarenakan siswa dan siswinya tidak takut untuk berkonsultasi di sekolah, dan guru BK sudah memberikan layanan yang baik tentang konsultasi dan memberikan solusi-solusi kepada anak-anak tersebut. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling di sekolah ini bisa menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain, yang mana biasanya murid-murid itu menganggap guru BK itu menyeramkan, mengerikan, padahal guru BK itu bisa menjadi solusi tentang masalah-masalah mereka. Mungkin itu saja hasil wawancara kita pada video kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.